Halo semuanya, saya Octavia Nene dengan NIM 2500603056. Nah, di sini saya akan membuat video tentang pendidikan IPS di sekolah dasar. Mari simak. Nah, yang pertama yaitu menurut pandangan Anda, bagaimana kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini? Secara umum, kondisi pembelajaran IPS di sekolah dasar saat ini sedang berada di dalam fase yang sangat dinamis dan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Nah, jika kita lihat ke belakang, dulu IPS seringkali identik dengan pembelajaran yang kering, banyak hafalan, membaca teks panjang, lebar, dan menghafal tanggal, nama tokoh, atau nama tempat. Namun, saat ini paradigma tersebut mulai bergeser. Saat ini, orientasi pembelajaran IPS lebih mengarah pada pembentukan kompetensi dan pemahaman konsep, bukan sekadar hafalan. Guru-guru mulai didorong untuk menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual, yaitu mengaitkan materi dengan kehidupan nyata siswa. Nah, melalui metode pembelajaran ini juga mulai bervariasi, tidak hanya ceramah, tapi mulai banyak diskusi kelompok, studi lapangan, simulasi, hingga pembelajaran berbasis proyek. Namun, kita juga harus jujur melihat tantangannya. Meskipun teorinya sudah bagus, di dalam lapangan implementasinya tidak merata. Nah, di beberapa sekolah, terutama yang fasilitasnya terbatas atau yang belum banyak mendapatkan pelatihan terkini, pembelajaran IPS terasa membosankan. Materi kadang disampaikan terlalu abstrak sehingga siswa sulit membayangkan dan akhirnya merasa IPS itu pembelajaran yang sulit dan tidak menarik. Selain itu, beban materi yang dianggap cukup padat juga kadang membuat guru terburu-buru menyelesaikan target kurikulum sehingga kurang mendalami konsep. Jadi kesimpulannya, kondisinya saat ini adalah sedang terbenah. Ada kemajuan yang positif menunjuk pembelajaran yang lebih bermakna, namun masih membutuhkan waktu, dukungan fasilitas, dan peningkatan kompetensi guru agar bisa dirasakan manfaatnya secara maksimal oleh seluruh siswa. Nah, yang kedua adalah bagaimana pendapat Anda tentang relevansi materi IPS SD dengan kehidupan nyata siswa saat ini. Menurut pendapat saya, materi IPS di SD sebenarnya sangat relevan dan sangat penting. Bahkan bisa dibilang materi yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari siswa. IPS mempelajari tentang manusia, masyarakat, lingkungan, dan interaksi antara keduanya. Itu semua adalah hal yang siswa alami setiap hari. Nah, misalnya ketika belajar tentang keluargaku, itu langsung berkaitan dengan kehidupan mereka di rumah. Ketika belajar tentang keberagaman budaya, itu mereka temui di lingkungan sekolah dan masyarakat. Ketika belajar tentang kebutuhan hidup atau kegiatan ekonomi, itu terjadi setiap kali mereka pergi ke pasar atau membeli jajan. Jadi secara substansi, materi yang sangat pas dan sangat dibutuhkan untuk membentuk pemahaman mereka tentang dunia sekitar. Nah, namun tantangannya terletak pada cara penyampaian dan contoh yang digunakan. Kadang contoh-contoh dalam buku, teks masih terasa konvensional atau belum sepenuhnya mengangkat isu-isu kekinian yang sangat dekat dengan anak. Zaman sekarang, misalnya bagaimana aturan berinteraksi di dunia nyata atau di dunia maya, bagaimana cara menyikapi informasi di internet atau isu-isu lingkungan yang sedang terjadi saat ini seperti polusi atau sampah plastik. Jika guru mampu menjabatani materi buku dengan realita zaman sekarang, maka relevansinya akan menjadi sangat kuat. Siswa akan sadar bahwa IPS bukan sekedar teori masa lalu, tapi ilmu yang membantu mereka memahami apa yang terjadi hari ini dan bakal untuk bertindak bijak di masa depan. IPS mengajarkan mereka cara menjadi manusia yang baik,
warga yang baik, dan anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Nah, yang ketiga adalah menurut Anda sejauh mana guru SD saat ini mampu mengembangkan pembelajaran IPS yang menarik dan menurut pandangan saya, guru SD saat ini sebenarnya memiliki potensi dan kemampuan yang sangat besar untuk mengembangkan pembelajaran IPS yang menarik dan bermakna. Hal ini didukung oleh berbagai kebijakan kurikulum baru yang menekan pada pembelajaran yang aktif dan berpusat pada siswa. Banyak guru yang sudah mengikuti pelatihan, workshop, atau studi lanjut yang membuka wawasan mereka tentang metode-metode mengajar yang inovatif. Guru SD memiliki kelebihan karena mereka mengajar secara tematik atau terpadu. Ini memudahkan mereka untuk mengaitkan materi IPS dengan mata pelajaran lain sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh, tidak terpotong-potong. Mereka menggunakan berbagai media, mulai dari gambar, video, alat peraga, hingga mengajak siswa melakukan observasi langsung ke lingkungan sekitar sekolah. Namun kemampuan ini tentu sangat bervariasi antara individu. Ada guru yang sangat kreatif mampu membuat permainan edukatif memanfaatkan teknologi dan membuat siswa antusiasi. Tapi ada juga yang masih merasa kesulitan karena berbagai faktor penghambat. Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain keterbatasan waktu, karena beban mengajar dan administrasi yang padat. Jumlah siswa dalam satu kelas yang terlalu banyak sehingga sulit melakukan pendekatan personal, serta keterbatasan sarana dan prasarana atau akses teknologi di sekolah tempat mereka. Nah, yang keempat, apa pandangan Anda terhadap tantangan pembelajaran IPS SD di era digital saat ini? Era digital membawa perubahan yang sangat masif, dan ini tentu membawa tantangan tersendiri bagi pembelajaran IPS di SD. Menurut saya, tantangan yang bisa dilihat dari dua sisi, yaitu sisi tantangan itu sendiri dan sisi peluangnya. Tantangan utamanya adalah yang pertama, persaingan perhatian. Anak-anak zaman sekarang tumbuh dengan gadget dan internet. Mereka terbiasa dengan informasi yang visual, cepat, dan seru. Jika pembelajaran IPS hanya dilakukan dengan cara membaca buku dan mendengarkan ceramah, tentu akan kalah menarik dibandingkan video atau game yang ada di HP mereka. Guru harus bekerja sama ekstra keras agar materi pembelajaran bisa semenarik konten yang mereka konsumsi sehari-hari. Kedua, literasi informasi dan hoax. Di era digital, informasi mengalir sangat deras, tapi tidak semua benar. Tantangan besar IPS adalah mendidik siswa sejak dini untuk bisa berpikir kritis, membedakan mana fakta dan mana opini, serta memahami etika berkomunikasi di dunia maya. IPS harus mengajarkan mereka cara menjadi warga digital yang cerdas dan bertanggung jawab. Ketiga, perubahan nilai sosial. Interaksi sosial berubah bentuk, dulu lebih banyak tatap muka, sekarang banyak yang lewat chat atau media sosial. Nah, guru IPS harus bisa menjelaskan bahwa meski caranya berubah, nilai seperti sopan, santun, tolong menolong, dan menghargai orang lain tetaplah berlaku, bahkan di dunia maya. Namun, di sisi lain, era digital juga membawa peluang besar. Guru bisa memanfaatkan teknologi untuk membuat peta inovatif, menonton video sejarah atau budaya, membaca berita terkini, bahkan melakukan virtual atau tur ke tempat-tempat bersejarah. Nah, teknologi bisa menjadi jembatan yang membuat materi IPS menjadi lebih hidup dan nyata. Jadi tantangannya adalah bagaimana guru tidak digilas oleh teknologi, tapi justru menjadi pengendali teknologi tersebut agar bisa digunakan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebangsaan yang menjadi inti dari pendidikan IPS. Demikianlah argumen dan pandangan saya mengenai kondisi, relevansi, kemampuan guru, serta tantangan pembelajaran IPS SD saat ini. Sebagai bentuk relevansi dan pemahaman saya terhadap mata kuliah ini. Sekian dan terima kasih.